Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa bihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu kita. Betapa waktu berlalu, ini sudah memasuki tanggal 29 Zulqa'dah. Jika nanti menjelang maghrib sudah terlihat hilal, berarti besok tanggal 1 Zulhijjah. Jika belum terlihat Zulqa'dah digenapkan, berarti Zulhijjah adalah hari Senin pas waktu maghrib. Berhati-hatilah bagi saudaraku yang ingin berkurban dan sudah punya kurban untuk bisa menjaga diri, tidak mencukup, tidak menggunting demi kesempurnaan datang kurbannya. Salawat salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebenarnya luar biasa dan sudah teruji oleh Allah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memenuhi semua apa yang Allah perintahkan, melaksanakan dengan sempurna semua apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang disyariatkan, semua dijalankan dengan baik. Perintahnya dijalankan tanpa pernah protes apapun. Larangannya ditinggalkan tanpa keberatan sesuatu apapun. Syariatnya dijalankan setulus ikhlas dengan berserah diri hanya kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzib tala Ibrahimahunna. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah, diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, perintah, larangan, aturan, syariat, ketentuan, diuji. Apa kata Allah? Fa'atamahunna. Dia Ibrahim melaksanakan semuanya dengan sempurna.
Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi mimpin seluruh muka bumi adalah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau dijuluki oleh Allah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, pemimpin seluruh manusia. Jawab, la yanalu ahdi zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kalau ada orang zalim, maka janji Allah tidak berlaku. Mereka tidak akan menjadi pemimpin orang beriman. Mereka luar biasa. Ikuti kesabaran mereka. Wala tasta'jil lahum. Dan janganlah kamu meminta untuk Allah menyegerakan, yaitu apa? Azab kepada mereka yang membenci Islam, yang membenci agama, yang tidak sabar dalam menjalankan. Wala tasta'jil lahum. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna. Seakan-akan nanti saat mereka, musuh-musuh Allah yang membenci agama Allah, melihat apa yang Allah janjikan kepadanya, yaitu azab neraka telah diperlihatkan, maka lam yalbasu, mereka akan menyangka dan mengira seakan-akan tidak pernah hidup tinggal di dunia illa sa'atan minan nahar, kecuali hanya sesaat di waktu siang. Balagh, maka Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tugasmu adalah balagh, menyampaikan dengan jelas semuanya. Tentang perintah, tentang larangan, tentang aturan, sampaikan semuanya. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Bukankah tidak akan ada yang dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah? Saudaraku seiman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat ini, beliau langsung menjalankan kesabaran sebagaimana bapaknya para nabi. Semua dijalankan dengan penuh kesabaran dan sukses. Maka ini pun berlaku kepada kita, disuruh sabar. Kalau kita baca ayat ini, kita disuruh sabar. Sabar dalam hal apa? Surat 76 Al-Insan ayat ke-24. Surat 24, surat Al-76, Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbika. Maka bersabarlah kamu untuk tetap melaksanakan ketetapan Tuhanmu, ketetapan Allah, Rabbmu. Apa itu ketetapan Allah? Ada perintah, ada larangan, ada wajibnya kita, aturan kita taati. Itulah kesabaran yang harus kita lakukan. Dan itulah kesabarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang semuanya dijalankan dengan sempurna. Wala tuti' minhum azima. Maka ya orang yang beriman, apalagi bersama dengan orang-orang kafir. Jangan ikuti orang-orang yang berdosa, jangan ikuti orang-orang yang kafir. Baik, sekarang kita akan mencoba menggali kisah Nabiullah Ibrahim. Dari mana diawali kesabarannya beliau? Kita menuju ke surat As-Saffat, surat 37, ayat 100 dan ayat 101.
Allah berfirman, mengabadikan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan untukku seorang anak yang saleh. Ya Allah, karuniakan untukku, ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Maka Allah mengabulkan doanya dengan jawaban di ayat 100-nya. Di ayat 101-nya. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, bahwasanya Ibrahim akan mendapatkan seorang anak yang sangat santun, halim, yang sangat sabar, yang sangat taat, yang sangat lembut, yang akhlaknya sangat mulia. Dapat kabar gembira, meskipun belum sampai mendapatkan. Bagaimana cara mendapatkan anak ini, yaitu yang namanya Ismail? Saya akan kisahkan sejenak tentang perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim. Bagaimana beliau kemudian disebutkan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lil muttaqina imama, menjadi linnasi imama, menjadi pemimpinnya para manusia semuanya. Saudaraku sekalian, Ibrahim menikah dengan seorang wanita keturunan bangsawan yang sangat cantik. Namanya Sarah. Dan mereka hidup di daerah tempat yang sekitar Irak, namanya Babylon. Sekarang dikenal dengan Babilonia. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah bersamaan dengan Nabi Lut. Hanya Nabi Lut di negeri Sodom. Sementara Nabi Ibrahim di Babylon. Yang akhirnya nanti diperintah hijrah ke Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Suriah, Yordan, Yerusalem, Palestina, itu semuanya daerahnya para nabi, daerah Syam. Sekitar Palestina atau Baitul Maqdis. Setelah nikah, diperintahkan Nabi untuk menuju ke Palestina atau Baitul Maqdis, salah satu daerah dari Syam sekarang. Selama perjalanan, kemudian mereka melalui tempat yang namanya Mesir sekarang itu. Nah, di Mesir itu rajanya turun-temurun namanya Fir'aun. Mulai dari Nabi Ibrahim dipimpin di Mesir itu oleh raja yang zalim namanya Fir'aun. Dan Fir'aun itu terus berketurunan. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, dan seterusnya. Jadi Fir'aun ini adalah nenek moyang Fir'aunnya di zaman Musa. Bedanya kalau Fir'aun di zaman Musa ngaku Tuhan. Kalau Fir'aun di zaman Ibrahim itu tidak ngaku Tuhan. Tapi zolimnya luar biasa. Mengingkari aturan Allah. Bahkan mereka tidak mau menyembah Allah sama sekali. Persembahannya berhala. Maka salah satunya Nabi Ibrahim diperintahkan menghancurkan berhala-berhala. Dan salah satu kemaksiatannya Fir'aun ini adalah suka mengumpulkan wanita-wanita cantik. Dan wanita cantik itu digauli dengan paksa. Apa yang terjadi? Istrinya Nabi Ibrahim yang namanya Sarah, cantik jelitanya luar biasa. Sampai di dalam hadis itu dijelaskan, wanita tercantik di dunia pertama adalah Hawa, istrinya Adam. Wanita tercantik kedua adalah Sarah, istrinya Nabiullah Ibrahim. Adapun manusia tertampan, laki-laki tertampan di dunia adalah Yusuf alaihi salam. Ketampanannya mereka bertiga mengalahkan ketampanan yang ada pada manusia zaman sekarang. Jadi kalau ada orang paling tampan, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Yusuf. Ada wanita merasa paling cantik, nggak ada apa-apanya dengan Sarah. Tapi semuanya akan menjadi cantik bagi orang-orang yang beriman insya Allah di dalam surga. Nah, pada saat Nabi Ibrahim sudah sampai ke Mesir, maka ketahuan oleh bala tentaranya Fir'aun. Dikabarkanlah kepada Fir'aun lari bahwasanya ada wanita cantik bersama seorang laki-laki. Dan salah satu kelemahannya adalah si Fir'aun ini mencintai dan ingin menggauli wanita jika wanita itu bersuami lebih bergairah lagi. Jadi kalau wanita sudah punya suami, nah itu si raja paling suka. Cantik sudah punya suami, direbut pasti. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, ya Sarah, kita pasti nanti akan dipanggil oleh raja. Raja pasti tertarik denganmu, kata Ibrahim. Maka apabila kamu nanti ditanya siapa kamu, jangan jawab kamu istriku. Jawablah bahwasanya kamu saudara perempuanku.
Yang ingin saya bertanya kepada para jamaah, kira-kira Nabi Ibrahim dusta nggak? Mengatakan, kamu jangan ngomong, aku istrinya Ibrahim. Katakan, aku saudara, nyuruh. Nah, kemudian apa yang terjadi? Diberikan hadiah seorang budak berkulit hitam. Namanya budak perempuan berkulit hitam itu Maqdis. Beliau menetap di sana, tinggal di suatu tempat sambil mengurus Baitul Maqdis, Hajar dimerdekakan dari budak. Maka dimerdekakan. Setelah merdeka, perintah supaya Hajar dinikah oleh Ibrahim. Allah yang perintahkan. Maka Nabi berkata kepada Sarah, isi yang tadi, bekas budak kita ini, yang namanya Hajar yang berkulit hitam. Saya ingin bertanya kepada jamaah ibu-ibu nih, Bu. Maaf sekali, hanya ilustrasi cantikannya, kebersihan, pokoknya jauh deh. Lalu suami ibu minta izin nikah dengan pelayannya. Diizinkan nggak, Bu? Udah ini kata nggak mungkin. Ini ujian berat baru berdua, tiba-tiba disuruh. Mending yang dinikahan, tapi karena ini perintah Ibrahim, sami'na wa ata'na. Sarah mengizinkan, silakan wahai suamiku, karena ini perintah Allah, nikahi bekas budak kita. Menikahlah. Nah, disitulah Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Tadi di antara doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku seorang anak yang saleh. Sarah berkeinginan semoga dengan mengizinkan nikah dengan Hajar, nanti Sarah bisa hamil punya anak. Ketika turun ayat Al-Quran tadi, surat 37, Ibrahim dapat kabar gembira akan lahir seorang anak yang sangat santun, sangat sabar. Ternyata tidak lama kemudian yang hamil adalah Hajar, istri kedua yang bekas budak tadi. Dan Sarah saat itu usianya sudah di atas 75. Nabi Ibrahim usianya sudah di atas 85. Dan Sarah sudah menepus, sudah mandul. Ternyata yang hamil adalah madunya, istri keduanya. Maaf, kira-kira Bu, kalau itu terjadi pada ibu-ibu cemburu apa cemburu banget? Udahlah, pasti cemburu banget. Sudah tua, nggak punya anak, tiba-tiba madunya punya anak. Anak lahir, diberi nama Ismail, dan cakep anaknya, putih bersih anaknya. Padahal ibunya hitam. Apa yang terjadi? Hati Sarah bergejolak, berkecamuk. Rasa cemburu meningkat. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipuji lagi oleh Allah setelah lahir Ismail kecil. Disuruh meninggalkan istri yang pertama, Sarah, di Baitul Maqdis, disuruh hijrah menuju ke Mekah. Ibu, bapak yang sudah mengadakan perjalanan setelah umroh, selesai dari Mekah, kemudian flight menuju ke Yerusalem, menuju ke Baitul Maqdis. Kira-kira berapa lama perjalanan? Naik pesawat paling sekitar 2 jam. Kalau dulu langsung tidak perlu transit, sekarang harus transit. Kalau nggak ke Yordan, ke Amman, kira-kira 1.500 km perjalanan. Naik pesawat 2 jam. Nabi Ibrahim diperintah hijrah. Naik apa kira-kira? Naik apa, Bu? Naik mobil mewah? Naik mobil sport? Atau naik onta? Bisa dibayangkan naik onta mereka bertiga. Ismail kecil masih bayi.
Hajar dalam keadaan masih nifas baru melahirkan. Disuruh meninggalkan istri pertama di Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Yang jangan diukur jalannya 1.500 kilo seperti sekarang. Jalan gunung, bebatuan, padang pasir, tanah gersang, gunung-gunung, dilewati. Kira-kira Ibrahim nurut atau tidak? Sami'na wa ata'na. Nurut. Bertiga Bapak Ibu. Bayangkan naik onta dengan istrinya dan anak kecil semata wayang, anak bayi. Apakah terbayang ada apa di tengah jalan? Tidak dipikirkan. Pokoknya perintah Allah. Nggak ada pohon-pohonan yang dilewati. Jarang ketemu mata air. Subhanallah. Modalnya bukan harta melimpah ruah. Bekal makanan yang banyak. Sekedar kemampuan bisa dibawa. Modalnya iman dan takwa. Singkatnya berjalanlah Nabi Ibrahim. Sampailah kemudian berpekan-pekan sampai di kota Mekah. Yang saat itu kota, boro-boro Mekah itu kota. Suatu lembah, isinya gunung-gunung batu, belum ada mata air, gak ada pohon-pohonan. Dan disuruh dakwah di sana. Dan meninggalkan anaknya dan istrinya di sana untuk dakwah. Begitu sampai di lembah yang akhirnya diberi nama oleh Allah. Mekah. Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Allah abadikan di Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat min man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Melihat Mekah begitu gersang, kering kerontang, gunung-gunung batu, tidak ada tanam-tanaman. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah untuk negeri ini kelak menjadi negeri yang aman. Berikan rizki kepada penghuninya berupa buah-buahan. Mereka yang benar-benar iman kepada mereka, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir di antara mereka. Berikan rizki. Seakan-akan kalau orang kafir jangan dikasih. Apa jawaban Allah di ujung ayatnya? Qala, Allah berfirman, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Dan orang-orang kafir, kepada orang kafir aku berikan kesenangan sementara, sedikit. Summa adtarruhu ila adzabin nar. Kemudian kami akan paksa, aku paksa mereka orang-orang kafir yang mendapat nikmat di dunia semata-mata itu akan dipaksa ke dalam azab neraka yang menyala-nyala. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka saudara seiman, nggak usah kita ngiri kalau kita lihat orang kafir kok banyak yang sukses. Qalilan fa umatti'uhu qalilan. Kenikmatan yang sedikit nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Sudahlah, inilah kita seorang mukmin. Dapat rizki melimpah ruah, alhamdulillah. Kurang, alhamdulillah. Pas-pasan, alhamdulillah. Ini sekedar ujian di dunia. Surga tujuan kita, bukan dunia. Orang kafir hanya dunia tujuannya. Maka Nabiullah Ibrahim berdoa. Setelah Nabiullah Ibrahim berdoa, menempatkan Ismail dan Hajar di Mekah, beberapa bulan namanya menetap di sana. Kemudian apa? Mempersiapkan, diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Nabi Ibrahim diperintah Allah meninggalkan Hajar dan Ismail. Tinggalkan, lalu dakwah. Subhanallah. Ditinggalkan, lalu dakwah lagi. Jadi isi pertama sudah ditinggalkan, sekarang isi kedua ditinggalkan. Dakwah Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya sekitar 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi. Ismail sudah tumbuh menjadi remaja menjelang dewasa. Ketemu lagi di Mekah. Disitulah Ibrahim dan Ismail yang sudah dewasa disuruh bangun Ka'bah. Meninggikan bangunan Ka'bah.
Kita menuju kembali ke ayat berikutnya, yaitu Al-Baqarah 127 dan 128-nya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, yaitu Ka'bah, bersama dengan Ismail, hanya berdua bangun Ka'bah. Bayangkan. Pondasi Ka'bah sudah ada, tapi Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail, tinggikan bangunannya. Dan itu hanya dikerjakan berdua, tanpa alat apapun, hanya dengan tangan dan tenaga manusia. Dan hanya berdua, sampai selesai dibangun, maka Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah ini ibadah kami. Ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Lalu ayat kedua 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu, yaitu orang muslim yang tunduk patuh hanya berserah kepada Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Juga dari anak cucu kami, ya Allah, jadikan mereka muslim yang tunduk patuh kepadamu. Seorang umat yang selalu tunduk patuh kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan tata cara ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan kami bertobat kepada Engkau, ya Allah, terima tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Engkau Maha penyayang. Singkat kisahnya, ketika Nabi Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah, manasik, tata cara ibadah haji, semua dilakukan. Mulai dari umrah, tawaf, kemudian sa'i, kemudian terus menuju ke Arafah, dan seterusnya. Sampai puncak ibadah haji Arafah selesai, kemudian menuju ke Mina besoknya, dan menyembelih kurban di sana. Tapi tentu saja saat itu tidak ada kambing di kota Mekah. Bagaimana bisa hidup tanah gersang? Gak ada pohon-pohonan, gak ada tanam-tanaman. Ternyata apa yang terjadi? Di situlah ujian berikutnya muncul. Apa ujiannya? Kita menuju ke surat 37. Kembali ke surat 37, surat As-Saffat, yaitu ke 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka anak itu telah sampai kepada umur dewasa, sanggup berusaha bersama Ibrahim, bangun Ka'bah sudah selesai, sampai ibadah haji sudah selesai. Disitulah Nabi Ibrahim mendapat mimpi, bermimpi, kalau mimpinya itu nyembelih kurban, tapi yang disembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya, hai anakku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fangzur madza tara, maka wahai anakku, pikirkanlah, renungkanlah, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini, wahai anakku. Aku mimpi nyembelih kamu. Jawaban Ismail, qala Ismail Umar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Nabi Ibrahim berkata mimpi. Ismail mengatakan itu perintah, lakukanlah. Allahu Akbar. Coba bayangkan Bapak Ibu punya anak semata wayang, nggak ada siapa-siapa lagi, anaknya nyata dewasa, soleh, taat, sangat santun dan sabar. Tiba-tiba ibu mimpi, bapak mimpi nyembeli anak. Kira-kira ngomong apa sama anak? Oh, nggak bakal berani cerita barangkali. Kata anak-anak ngomong, wahai anakku, kok ibu mimpi ya, bapak mimpi ya nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawaban anak kita kira-kira? Nggak tahu ucapannya apa. Subhanallah. Maka saat itu Ismail cuma menjawab, ya ayahku, lakukan itu perintah Allah. Lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku, insyaallah aku sabar. Maka mendengar jawabannya Nabi Ismail,
Nyata Ismail begitu Islamnya, Ibrahim begitu Islamnya, tunduk patuh hanya berserah diri kepada Allah, maka Ibrahim yakin ini perintah Allah. Ismail yakin ini perintah Allah. Akhirnya proses penyembelihan hendak dilaksanakan. Lihat 103-nya. Falamma aslama, maka ketika keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail benar-benar telah berserah diri, nurut atas perintah Allah, watallahu lil jabin, Ismail dibaringkan oleh Ibrahim di atas pelipisnya, yaitu ditidurkan, dibaringkan miring, biar gampang disembelih untuk segera melaksanakan perintah Allah. Pisau sudah di tangan kanan Ibrahim. Ismail sudah dibaringkan, hendak disembelih. Saat itu Allah berfirman di ayat 104-nya, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim." Ayat ke-105-nya, "Qad saddaqtar ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka yang demikian itu kami akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. 106-nya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata, yang sangat berat. Bagaimana tidak? Punya anak semata wayang suruh disembelih. Itu tidak melalui firman, cuman melalui mimpi. Ibrahim yakin, Ismail yakin. Maka Allah katakan, "Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Sungguh yang demikian itu aku akan berikan balasan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Ini suatu cobaan yang berat, ujian yang sangat berat bagimu. Maka Allah tidak rela seorang anak saleh disembelih oleh ayah yang saleh. Maka saat itu digantilah oleh Allah. Ismail tidak jadi disembelih, digagalkan oleh Allah. Lalu Allah menurunkan seekor sembelihan, yaitu kibas, kambing domba yang besar. Di ayat 107-nya. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti anak itu ditebus dengan seekor sembelihan, yaitu kambing kibas yang sangat besar. Itulah gantinya. Itulah gantinya. Maka disembelihlah kambing itu oleh Ismail dan Ibrahim. Subhanallah. Buah apa ini? Kesabaran. Wa tarokna alaihi fil akhirin, di ayat 108-nya. Dan kami abadikan Nabi Ibrahim sebagai pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maka setiap kita memuji Nabi kita SAW dalam salawat, pasti kita sebut nama Ibrahim. Tiap pagi kita zikir pagi dan petang, pasti kita katakan millata abina Ibrahim. Kita sebut pula Ibrahim. Maka Allah katakan, "Salamun ala Ibrahim." Keselamatan dan kesejahteraan bagi Ibrahim. Di ayat yang ke-10, 109-nya. Maka Allah janji kepada Ibrahim di ayat 110-nya. Wa kadaina wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang benar-benar berbuat baik. Dan sungguh Allah memuji Ibrahim di ayat 111-nya. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim termasuk hamba-hamba yang beriman dari hamba-hamba Allah. Nah, kisahnya saya tutup di ayat 112-nya. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang diberi nama Ishak. Dia seorang nabi yang saleh. Jadi dari sini Nabi Ibrahim kemudian dapat kabar gembira lagi akan punya anak yang kedua namanya Ishak. Saat itu Ismail sudah usianya mendekati 14 tahun. Subhanallah. Mau masuk 14 tahun. Sudah dewasa, cukup dewasa. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu kembali akan dapat anak yang kedua namanya Ishak. Lalu perintah datang setelah itu. Apa perintahnya? Ibrahim disuruh pulang menemui istri yang pertama. Meninggalkan Ismail dengan Hajar berdua di sana. Untuk meneruskan dakwahnya Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim pulang kembali ke Baitul Maqdis. Menemui istri yang pertama, yaitu Sarah. Saat itu Sarah usianya sudah di atas 90 tahun. Dan saat itu pula Ibrahim usianya sudah di atas 100 tahun.
Coba saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Kalau laki-laki di atas 100 tahun, kalau memang Allah kasih umur yang panjang seperti itu, kira-kira masih bisa nggak punya anak? Laki-laki, jika menikah dengan seorang wanita yang lain, yang masih subur, bisa nggak punya anak? Masih, Bisa. insya Karena Allah. sperma laki-laki nggak ada batasan umur. Sekarang wanita di atas 90 tahun menepus, nggak pernah mandul, bisa nggak punya anak? Secara logika nggak mungkin. Tapi bagi Allah, apa yang tidak mungkin? Singkatnya, kembalilah Ibrahim. Sebelum kembali menuju ke Baitul Maqdis, Ibrahim berdoa. Allah abadikan doanya di surat 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'ain. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Karena Ibrahim anaknya cuma 2. Nanti Ishak ada di Baitul Maqdis, Ismail di Mekah. Nggak ada tanam-tanaman sedikit pun. Di mana ini? Itu inda baitikal muharram. Di dekat Baitullah. Tanah haram yang sebut sekarang Mekah. Ditinggalkan di sana tanpa dibekali apapun. Hanya dibekali dengan keimanan dan ketaatan. Muslim tunduk dan patuh. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka anak keturunanku termasuk orang-orang yang tetap mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan ya Allah, jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Yaitu selalu rindu dengan Baitullah. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Saat Bapak Ibu haji atau umroh melihat Ka'bah, kira-kira bagaimana perasaan Anda lihat Ka'bah? Di Masjidil Haram, bergetar, menangis, gembira. Saat Anda tawaf wada, mau meninggalkan Ka'bah, apa yang terjadi dengan Anda? Menangis, sedih karena meninggalkan. Apa yang terlintas dalam hati Bapak dan Ibu saat mau meninggalkan Masjidil Haram, di saat tawaf wada terakhir, mau pulang ke tanah air? Saya yakin banyak sekali, mungkin 90% lebih orang beriman saat mau meninggalkan Ka'bah, di dalam dirinya berdoa kembali, ya Allah, semoga aku bisa datang lagi ke Ka'bah. Bukti orang-orang umroh, bahkan yang punya duit tiap tahun mau berumroh, rindu dengan Baitullah. Ini berkat Nabiullah Ibrahim. Warzuqhum minal thamarat. Ya Allah, berikan rizki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Agar kau termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail yang kedua kalinya bersama Hajar. Dan untuk seterusnya. Baliklah Ibrahim menuju ke tempat istri yang pertama, yaitu Sarah. Lalu bagaimana proses Sarah hamil? Mari kita lihat kisahnya. Bapak Ibu buka surat Az-Zariyat, surat 51. Kita mulai dari ayat 24. Surat Az-Zariyat, surat 51, kita mulai dari ayat ke-24. Kisah tentang Nabiullah Ibrahim diberi kabar bahwasanya Sarah akan punya anak yang diberi nama Ishak. Seorang anak yang sangat pandai. Dikisahkan mulai ayat ini. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya Muhammad, sudah sampaikah kepadamu cerita atau kisah tentang tamu-tamu Ibrahim, yang Ibrahim saat itu tidak tahu kalau tamunya malaikat. Karena wujudnya manusia, laki-laki. Tapi mereka adalah para malaikat yang Allah utus menemui Ibrahim. Maka dikatakan, Dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Bagaimana kisahnya? Di ayat ke-25-nya. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Ingatlah ketika tamu-tamu Ibrahim itu masuk ke tempatnya Ibrahim, yaitu masuk ke rumahnya Ibrahim, sambil mengucapkan salam.
Salama, salam. Qala salam. Nabi Ibrahim pun menjawab, salam. Ucapan kesejahteraan. Tapi Ibrahim kemudian bergumam dalam dirinya, qaumun munkarun. Mereka itu, tamu-tamu itu, kata Ibrahim, ini orang-orang yang belum dikenal. Nabi Ibrahim nggak kenal dengan tamu-tamu laki-laki ini. Siapa dia? Tapi Nabi Ibrahim menghormati tamu, meskipun dia tidak kenal siapa tamu itu, segera Nabi Ibrahim kemudian pergi ke keluarganya diam-diam, lalu memotong seekor anak sapi yang gemuk, dimasaklah, dibakar dengan sempurna. Apa zaman sekarang? Mungkin Bapak Ibu tahu dengan steak barangkali. Steak yang paling nikmat apa? Wagyu. Yang sangat lembut. Subhanallah. Maka dikatakan di ayat 26-nya, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, lalu mengambil seekor anak sapi yang gemuk, lalu disembelih, lalu dihidangkanlah masakan yang sangat lezat. Setelah dibakar sempurna dengan panggangan yang alami, dengan batu panas, dipanggang luar biasa, empuknya, nikmatnya, dan bau yang begitu harum. Seharusnya tamu yang baru hadir lapar pasti mau makan. Tapi apa yang terjadi? Di ayat ke-27-nya, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka dihidangkanlah makanan tadi, yaitu apa? Subhanallah, steak yang sangat nikmat dihidangkan kepada tamu. Silahkan wahai tamuku, makanlah. Tapi mereka tidak mau makan. Maka Ibrahim berkata, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak mau makan? Ini makanan nikmat. Maka disitulah Nabi Ibrahim ketakutan. Karena sadar ini bukan manusia. Tamunya bukan orang sembarangan. Bukan manusia biasa. Maka saat itu Nabi Ibrahim merasa takut. Di ayat 28-nya. Fa'aujasa minhum khifat. Maka Ibrahim ketika itu timbul rasa takut kepada mereka, tamu-tamunya. Saat itulah tamu itu berkata, qalu la takhaf. Para malaikat tamu-tamu tadi berkata, jangan kamu takut. Ya Ibrahim, jangan kamu takut. Wa basyaruhu bighulamin alim. Kami memberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan dapatkan seorang anak yang sangat alim, yang namanya Ishak, yang sangat pandai dan cerdas. Istrinya Ibrahim yang namanya Sarah, istri pertama, mendengar kata malaikat tadi. Maka dia tidak percaya. Istrinya Ibrahim, yaitu Sarah, nggak percaya. Kenapa? Umurnya sudah di atas 90 tahun, sudah menepus, mandul, bagaimana punya anak? Maka di ayat ke-29, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha. Kemudian istrinya datang memekik, tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri. Lalu dia berkata, itu Sarah berkata, bagaimana aku akan punya anak? Aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Usia sudah di atas 90, tua, mandul. Bagaimana punya anak? Maka teriak dan memekik. Apa jawab malaikat di ayat 30-nya? Qalu kadzaliki qala rabbuk. Maka berkatalah malaikat kepada Sarah, demikianlah Rabbmu telah berfirman bahwa wahai Sarah, engkau akan punya anak, engkau akan hamil. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Akhirnya Sarah hamil, kemudian lahirlah Ishak. Dari Ishaklah saudaraku sekalian, lahir anak keturunan yang banyak. Dan semua anak keturunannya Ishak, dari Ibrahim, Ishak kemudian punya anak Yakub, seterusnya semua keturunan Nabi terhormat. Mereka menjadi nabi-nabi dari anak keturunan Ibrahim. Maka doa Nabi Ibrahim apa di ayat ke-39-nya? Coba doa ini hendaklah, terutama ayat 40 dan ayat 41, kita harus berdoa dengan doa ini. Allah abadikan sebagai doanya Nabi Ibrahim.
Perhatikan di ayat ke-39-nya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan untukku di usiaku yang sudah sangat tua. Aku dapat keturunan Ismail sudah lebih dulu. Kemudian sekarang dapat Ishak. Beda umur antara Ismail dan Ishak lebih kurang 14 tahun sampai 15 tahun. Antara itu. Subhanallah. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar doa. Memperkenankan doa. Apa yang bisa kita petik dari sini? Saudara sekalian, jangan putus asa dalam berdoa. Dan jangan menuntut doa supaya segera dikabulkan. Kewajiban kita berdoa tentang pengabulan bukan urusan kita. Serahkan sama Allah. Yang jelas tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka mari, kita pun wajib menghafal doa di surat ini. Surat 14 ini, ayat 40 dan 41. Jangan Anda tinggalkan doa ini. Doa untuk kita dan untuk anak keturunan kita. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Rabb, jadikan aku termasuk orang yang tetap mendirikan salat. Dan juga di antara anak keturunanku, ya Allah, jadikan agar mereka selalu mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah, terimalah doaku, ya Allah, perkenankan doa. Urusan kapan diperkenankannya urusan Allah, tapi kita minta. Lalu di ayat 41-nya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kesalahan dan dosaku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman nanti pada hari ketika dibangkitkan manusia di padang mahsyar di hari kiamat dikumpulkan. Inilah kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Baik saudara sekalian, dari kisah ini mari kita ambil petik. Mari kita petik, ambil hikmah. Pertama tentang hikmah kesabaran Nabiullah Ibrahim. Yang wajib kita ikuti, yang wajib kita teladani. 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah. 3. Sabar dalam menghadapi ketentuan Allah. Takdir, aturan, ketetapan. Baik itu perintah buruk, baik itu perintah berat, baik itu kayak apapun keadaannya. 4. Sabar ketika menghadapi cobaan, musibah, apapun bentuknya. Inilah 4 kesabaran yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Sabar ketika menjalankan perintah, perintah dakwah, perintah meninggalkan anak dan istri, perintah untuk menikah lagi dengan bekas budak yang dimerdekakan, perintah untuk hijrah dakwah, untuk ke tempat yang jauh, nurut. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada Ibrahim, semua ditinggalkan. 3. Sabar dalam menghadapi ketentuan, ketetapan, aturan-aturan, hukum-hukum, sabar semuanya diikuti. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah tetapkan. Musibah-musibah yang Allah ketikkan, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah, siapa yang mampu sabar seperti ini luar biasa. Mari saudara sekalian, inilah hikmahnya. Jadilah kita seperti itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah adanya peristiwa penyembelihan yang Allah gagalkan yang tadinya nyembelih Ismail, lalu Allah batalkan. Akhirnya diganti oleh Allah dengan kambing yang besar. Maka di sini ada syariat melalui kisah Nabi Ibrahim itu, umatnya Nabi Muhammad, umat penerus generasi dari Ismail alaihissalam, diperintah untuk berkurban. Diperintah untuk berkurban. Apa hukumnya kurban? Jika kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, wajib. Coba lihat surat 108. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak sekali. Apa perintah Allah di ayat keduanya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ada perintah saudara sekalian. Wanhar, dan berkurbanlah. Sembelih kurban. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, berarti secara dhahir hukumnya wajib. Dan kita umat Nabi Muhammad telah diwajibkan syariat nyembelih kurban. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 34. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban. Syariat. Berarti wajib. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya kamu senantiasa berzikir, menyebut dan mengagungkan nama Allah atas rizki yang Allah karuniakan kepada kamu berupa binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Allah adalah ahad, esa, tunggal. Itulah ilahmu yang berhak kamu sembah. Yang tidak boleh kamu tidak sembah. Hanya satu ahad, esa. Falahu aslimu. Maka hendaklah kamu hanya Islam kepadanya. Yaitu tunduk patuh, hanya berserah diri kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang tunduk dan patuh. Silakan perhatikan kembali Bapak Ibu. Apa hukumnya? Wajib. Karena ada perintah di sana. Tiap-tiap umat disyariatkan. Akan tetapi, apabila perintah itu terkait dengan mal, dengan harta, maka turun dalil berikutnya. Tidak wajib secara mutlak. Contoh, haji wajib bagi yang mampu. Zakat wajib bagi orang kaya yang hartanya sampai nisab. Kurban wajib bagi yang mampu. Di mana dia di saat Idul Kurban, hartanya punya kelebihan untuk bisa beli kurban. Maka yang punya kelapangan harta di saat Idul Kurban, wajib berkurban. Maka telah sepakat jumhur ulama, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagai meneladani keteladanan Nabiullah Ibrahim dalam berkurban. Silakan buka Bulughul Maram nomor hadis 1392. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai keluasan rizki, namun ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Coba kita simak baik-baik saudaraku seiman dari hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, lapang, duitnya ada dan ada kelebihan. Di tanggal itu, yaitu di hari ke-10 Zulhijjah, walam yudhahi, dan orang itu mampu kurban, tapi tidak mau nyembelih kurban. Apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami ini. Seakan-akan diusir oleh Rasul. Awas, gak usah sholat ke sini. Sana, gak usah sholat sekalian. Seakan-akan dicela oleh Rasul, dihina oleh Rasul. Allahu Akbar. Saudara sekalian, berarti kita jangan sampai mendapat celaan. Anda punya kelapangan rizki, Anda mampu, berkurbanlah sesuai kemampuan Anda. Yang mampunya hanya seekor kambing, sembelih seekor kambing untuk seluruh keluarga, nggak masalah. Yang mampunya seekor sapi sendiri, belilah seekor sapi sendiri. Jika memang duit Anda melimpah ruah. Intinya jangan sampai kita umat Islam mampu berkurban, padahal duit kita ada, bahkan melimpah ruah, kok nggak berkurban. Ini mendapat hinaan dan celaan.
Bukankah ini salah satu keteladanan kepada Nabi Ibrahim? Ingat, Nabi Ibrahim diperintah kurban bukan dengan kambing, tetapi diperintah menyembelih anak. Sami'na wa ata'na. Ibrahim berserah diri dan nurut. Saudaraku seiman, Allah nggak nyuruh kita kurban dengan kurban menyembelih anak. Tapi cukup dengan sebagian harta kita. Sisihkan untuk beli seekor kambing. Atau apapun. Atau bersyarikat sapi. Intinya, ini bagian dari syariat. Jalankan jika kita mampu. Wallahu a'lam. Sepertinya sampai sini kajian kita pada hari ini. Saya tidak banyak membahas tentang kurban. Biarkan nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Nanti saya akan jawab. Atau pertanyaan seputar kajian kita pada hari ini. Betapa Rasulullah SAW orang yang paling mencontoh keteladanan Ibrahim alaihissalam. Maka kita wajib mencontoh bentuk kesabaran. Ingat tadi 4. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar mengikuti ketentuan, ketetapan dan aturan-aturan, dan 4. Sabar dalam menghadapi musibah. Apapun bentuknya. Insya Allah, jika kita mampu sekuat tenaga mengikuti teladan Ibrahim, semoga kita mampu sabar dalam 4 hal tadi. Sekarang kita harus bersabar ketika memiliki harta yang lebih, ketentuannya adalah berkurban. Mari, orang yang sabar pasti berkurban. Yang nggak berkurban berarti nggak sabar. Jika dia memiliki kelebihan harta, tapi tidak berkurban. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Pak Irfan, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada pagi hari menjelang siang hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz, dan pertanyaan juga terkait Idul Kurban. Saya akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan terkait Pak Ustadz, saya coba gabungkan. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, mohon penjelasannya apakah kurban apa kurban yang terbaik Ustadz? Kambing, domba, sapi, atau sebenarnya dibolehkan juga binatang ternak lainnya? Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya, apakah benar kurban kambing atau domba lebih afdol dibanding kurban sapi? Karena Rasulullah kurbannya domba, bukan sapi. Dan Ismail dulu ketika akan disembelih diganti dengan domba. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Pertama, yang terbaik di sisi Allah ketika kita berkurban, Allah tidak lihat apa yang Anda kurbankan. Mau domba, mau sapi, mau onta, mau kambing Jawa, sekarang di Indonesia, mau sapi kacang, mau sapi Garut, mau sapi, terserah Anda. Ada sapi Bali, ada sapi limosin. Allah nggak lihat itu. Sampai Allah nggak lihat berapa harganya, nggak. Apa dong yang dilihat oleh Allah dari kurban kita? Coba lihat. Surat 22 ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali yang sampai kepada Allah dari binatang-binatang, hewan-hewan kurbanmu, bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, bukan model binatangmu apa, bukan. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kamu. Maaf, Anda mampu hewan kurban, sapi limosin, harganya 100 juta. Sendiri kurban, nggak pakai patungan. Tapi Anda tujuannya ria, biar manusia lihat ini loh sapiku, yang paling gede, 0 nilainya, hilang. Lebih mulia orang yang kurban hanya dengan kambing kecil. Dan itulah kemampuannya dengan ikhlas. Jadi tolong, catat dulu oleh kita. Tentang jenis binatang yang dikurbankan, terserah. Binatang yang boleh dikurbankan hanya binatang ternak. Apa jenis binatang ternak? Kambing dengan segala jenis kambing. Mau domba, mau biri-biri, mau kambing Jawa, mau kambing, terserah. Pokoknya jenis kambing. Karena banyak sekali jenisnya. Kedua, onta dengan seluruh jenis unta. Apapun jenis ontanya.
Ketiga, sapi dengan seluruh jenis sapi. Seperti kerbau, sapi, itu satu jenis itu. Terserah Anda. Tapi rata-rata kalau di negara kita jarang yang kerbau. Tapi coba lihat Bapak ke Jawa Tengah sana, ke Kudus. Itu kebanyakan orang kurban, apa di sana? Kebanyakan mereka kurban dengan kerbau. Karena daging kerbau di sana lebih familiar. Maka kalau Bapak ke Kudus asli, yang dimakan itu daging kerbau, Pak. Sama aja, itu juga jenis sapi. Sama, banteng juga sapi. Sejenis, maka terserah. Bahkan ada di daerah Jawa Tengah, di daerah Ketanggungan, Brebes, itu Bapak kalau lihat, itu di sana pada kurbannya tuh kambing, kuda, Pak. Daging kuda, mereka makan, silahkan, nggak ada masalah. Itu juga binatang ternak, halal kok kuda. Nggak ada masalah. Di daerah sebagian Banten, Tangerang, ada juga yang berkurban dengan itu. Jadi binatang ternak itu adalah binatang berkaki 4 yang biasa digunakan, diambil tenaganya, diperah susunya, dimakan dagingnya, dimanfaatkan kulitnya, bisa dipakai untuk kebutuhan mengangkut dan seterusnya. Itulah binatang ternak. Silakan Anda mau yang mana. Jadi jenisnya terserah. Lalu tadi pertanyaan kedua, Ustadz lebih bagus mana, kambing atau sapi? Ingat tadi jawabannya, surat 22 ayat 37. Allah tidak melihat itu. Tapi kan Ismail diganti oleh Allah kambing. Allah berkehendak ganti kambing. Nabi Muhammad kurbannya kambing. Siapa bilang hanya cuma kambing? Tidak. Nabi Muhammad pernah berkurban dengan kambing. Nabi Muhammad pernah berkurban dengan 2 ekor kambing untuk sendiri. Pernah berkurban dengan sapi. Pernah berkurban dengan onta. Jadi jangan hanya lebih baik kambing daripada sapi. Kambing satu harganya 3 juta, sapi harganya 21 juta. Dua-duanya ikhlas, lebih bagus mana? Ya pasti sapi dong, yang terbaik yang Anda miliki, yang terbaik. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan yang terbaik yang kamu miliki dari rizkimu. Kecuali kalau pertanyaannya begini, Ustadz, saya cuma punya uang 3 juta Ustadz. Mana yang terbaik? Saya patungan sapi bertuju sama orang lain, atau saya nyembelih kambing saja Ustadz? Saya bisa jawab kalau seperti itu keadaannya. Lebih baik kambing. Kenapa? Karena kambing 1 ekor yang Anda sembelih, Anda bisa mengatasnamakan seluruh keluarga Anda. Dan itu pernah dilakukan Rasul. Beliau nyembelih hanya seekor kambing, tapi diperuntukkan untuk atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Bahkan untuk umat. Coba lihat hadis yang sebelumnya tadi. Tadi nomor 1392. Coba naik satu hadis, 1391-nya Bulughul Maram. Bismillah. Menurut riwayat Muslim dari hadis Aisyah, bahwa beliau pernah menyuruh untuk dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk, yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliau pun berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan pisau." Kemudian beliau bersabda lagi, "Asahlah dengan batu." Aisyah pun melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing, lalu membaringkannya dan menyembelihnya seraya berdoa. Dengan nama ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya. Kemudian beliau berkurban dengannya. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad. Dan ini kurban untuk keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad. Dan ini kurban untuk umatku, umat Muhammad. Lalu beliau sembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Beliau cuma kurban seekor kambing. Betul, karena mampunya hanya itu. Tapi tidak mengapa, Anda pengen milihnya sapi, ya sapi, tidak masalah. Pahalanya gedean mana Ustadz? Nggak usah ngitung pahala, Allah pasti kasih. Ingat tadi, yang penting takwamu. Hanya bedanya, kalau sapi bersekutu 7, nggak bisa seperti niat kambing seperti ini. Kalau kambing bisa, Bismillah, Allahumma taqabbal minni, minni siapa? Aku sebut namanya boleh. Enggak apa-apa, minni aja dariku, Allah tahu kau siapa aku. Wa ali, dan untuk keluargaku. Cukup,
Allah tahu siapa keluarga saya, nggak perlu disebut bapaknya siapa, nggak perlu. Dah cukup. Ya Allah, aku berkurban untukku dan untuk keluargaku. Berarti saya berbagi pahala mengatasnamakan seluruh keluarga. Tapi kalau Anda bersarikat dengan sapi, nggak bisa. Cukup hanya ada seorang namanya. Demikian kira-kira. Jadi tentang ini sudah, Anda mau pilih sapi, bismillah. Anda milih kambing, bismillah. Bagus semuanya. Yang penting keikhlasan kita. Demikian, wallahualam. Tapi kalau boleh memilih, saya cuma punya duit 3 juta. Saya mampunya cuma 1 kambing. Maka berdasarkan dalil yang paling baik, Anda kurban seekor kambing. Niatkan untuk Anda dan untuk seluruh keluarga Anda. Kalau sapi bersarikat, tidak demikian. Tapi kita harus yakini, boleh berkurban dengan sapi bersarikat 7. Urusan pahala, udah pasti Allah beri yang terbaik selama Anda ikhlas. Ingat tadi sekali lagi, patokannya surat 22 ayat 37. Bukan binatang kurbannya yang dilihat oleh Allah. Bukan dagingnya, darahnya, dan semuanya. Tapi ketakwaan kita. Kalau kita bertakwa, kurban dengan cara apapun, sama nilainya di sisi Allah. Demikian. Dan yakinlah bahwa boleh berkurban sapi untuk bersyarikat. Coba dalilnya itu saya tunjukkan. Silahkan baca Sahih Muslim 1253. Sahih Muslim 1253. Bersekutu 7 orang. Dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami pernah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW di tahun perjanjian Hudaibiyah. Untuk kurban seekor unta atau kurban seekor sapi, kami bersekutu 7 orang. Kalau Rasul sudah membolehkan, ya sudah bersekutu. Nggak usah egois. Pak, maaf, di sini butuhnya sapi, Pak, karena dagingnya lebih besar. Dan qadarullah baru ada 6 orang, Pak. Bapak kalau mau kurban sapi saja, Pak. Oh, nggak mau, saya maunya kambing. Ya nggak usah gitu-gitu amat. Oh, gitu ya, bismillah. Manfaatnya lebih banyak untuk umat. Pahalanya lebih kecil. Jangan hitung-hitungan pahala dengan Allah. Orang ikhlas pasti akan Allah lipat gandakan. Kenapa? Dalilnya telah nyata. Abu Zubair mengatakan bahwasanya qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berhari raya Idul Adha bersama Rasul di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadinya peperangan Badar dan perang Uhud. Maka apa yang terjadi? Kami berkurban al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Seekor onta kami bersekutu 7 orang. Seekor sapi kami bersekutu 7 orang. Kalau seekor kambing nggak bisa bersekutu, tapi di atas namakan seluruh keluarga. Boleh. Seekor sapi bersekutu 7, boleh. Tapi nggak bisa sekutu mengatasnamakan seluruh keluarga. Nggak boleh. Hanya untuk dirinya. Tapi kaidah mengatakan, saya berkurban meskipun saya tidak mengatasnamakan orang tua, menyebut untuk keluarga. Kalau saya dididik oleh orang tua saya, semua amal yang saya lakukan, orang tua saya pasti dapat pahalanya. Karena saya seperti ini karena didikan orang tua. Coba lihat dalilnya. Bulughul Maram 1512. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Gak usah hitung-hitungan pahala, pasti dapat. Anda seorang anak yang soleh. Anda kurban hanya untuk Anda sendiri namanya. Allah tahu Anda soleh karena punya orang tua. 2 orang tua Anda pasti dapat. Allah tahu kalau pasangan Anda, anak-anak yang soleh, maka mereka pun dapat meskipun nggak disebut namanya. Allah Maha tahu, saudara sekalian. Sudah. Man dalla ala khairin falahu ajr mithlu ajri fa'ilu. Maka orang-orang yang menunjukkan suatu kebaikan, orang yang lain yang berbuat baik, meskipun dia tidak berbuat baik, cuma menunjukkan, apalagi orang tua mendidik, maka orang yang menunjukkan itu dapat pahala sama persis. Nggak usah khawatir. Jadi tolong jangan hitung-hitungan pahala lah di sisi Allah. Tentang mau kambing mau sapi silahkan saja mana yang Anda mau pilih.
Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz, sangat lengkap sekali, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya tidak terkait kurban Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, apakah betul dari keturunan Ibrahim lah yang menjadi awal perbedaan di dalam Islam, sehingga juga pada akhirnya adanya perpecahan di Yerusalem? Mohon pencerahan dalam memahami sejarah singkat dalam Islam dan yang terjadi di Yerusalem saat ini. Baik. Betul sekali pertanyaan Bapak atau pertanyaan Ibu. Dari keturunan Ibrahim terjadi perpecahan. Ingat, tadi disebut oleh Ibrahim, oleh Allah, Ismail dan Ishak adalah dua anaknya Nabi Ibrahim. Ishak dari Sarah yang menetap di Bethlehem, Baitul Maqdis. Kemudian Ismail dari Hajar yang menetap di Mekah. Dari Sarah kemudian lahir Ishak. Dari Ishak lahir generasi semua jadi nabi. Dan generasi sekarang dari kaum Yahudi dan Nasrani yang terpecah, itu semua dari garisnya Ishak. 16 orang dari Ishak seterusnya menjadi nabi semuanya. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah. 16 nabi semua. Dan kapan dimulainya perpecahan itu? Ketika dimulai dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Bukan Ayub, Yakub alaihi salam, anak dari Ishak. Kenapa? Dari Yakub itulah disebut Bani Israel, karena nama lain Yakub adalah Israel. Maka Bani Israel itu terus terpecah. Paling bandel kaum Bani Israel adalah kaumnya Nabi Musa. Dan seterusnya sampai kaumnya Nabi Isa. Mereka kaum-kaum pembangkang. Mereka diberi kecerdasan oleh Allah, tapi kecerdasannya digunakan menentang Allah. Itulah terjadinya perpecahan dari kalangan itu. Kemudian berhentilah garisnya Ishak Yakub sampai ke Isa alaihissalam. Dan antara Isa alaihissalam dengan orang-orang Yahudi dari kaum yang mengabar Taurat, mereka pun berbantahan. Terus orang Yahudi mengatakan kepada orang Islam, orang-orang Nasrani, orang Nasrani nggak punya agama. Orang Nasrani mengatakan kepada orang Yahudi nggak punya pegangan, nggak punya agama. Saling mengklaim, terjadi pertikaian. Baghyam bainahum, saling bermusuhan satu lain dengan mereka. Tetapi kemudian Allah tutup semua keturunan Bani Israel itu, tidak ada lagi kenabian. Allah tutup kenabian itu dari garis Ismail. Setelah terputus sekian generasi, maka lahirlah keturunan terakhir daripada putra-putra Nabi Ibrahim dari garis Ismail, turunlah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Syam bin Abdi Manaf bin Lu'ay bin Ka'ab, seterusnya sampai garis Ismail alaihissalam. Setelah terputus sekian ribu tahun, maka Nabi penutup Allah ambil bukan dari kalangan Bani Israel, tapi Allah ambil dari kalangan Ismail. Bukan dari Ishak, bukan dari Yakub. Maka akhirnya apa? Karena kebenciannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa salah satunya tidak mau menerima Islam? Karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan mereka mengklaim yang pantas jadi Nabi bukan dari Ismail. Ismail itu anaknya budak, nggak pantas jadi Nabi. Maka Yahudi itu orang yang merasa paling baik. Sampai sekarang. Merasa semua manusia yang lain itu nggak ada nilainya. Merasa paling hebat. Karena Allah memang sebut, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati Allahu alaikum,
Sesungguhnya syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, hai Bani Israel. Anni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah melebihkan kamu dari seluruh alam. Betul, Bani Israel itu dimuliakan Allah. Tapi setelah kurun Nabi Isa selesai, tidak lagi dimuliakan oleh Allah. Terutama orang Yahudi dan Nasara. Dan mereka bencinya luar biasa dengan Islam. Karena tidak pantas Nabi Muhammad menjadi Nabi. Karena dari kalangan bekas budak. Sementara nggak pantas Nabi dari budak. Mereka mengklaim golongan paling top. Coba salah satu ayat Allah katakan. Di surat Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak pernah akan ridho kepada orang Islam sampai orang Islam itu menerima agama mereka, mengikuti milah mereka. Maka Allah katakan, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakan, ya Muhammad, petunjuk Allah itulah sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya. Jangan ikuti mereka, orang Yahudi dan Nasara. Meskipun mereka bencinya kepada Islam luar biasa. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Siapa yang mengikuti hawa nafsu orang Yahudi dan Nasrani setelah datang kepadamu tentang kebenaran Al-Quran, malaka minallah miwaliyin wala nasir. Maka kamu tidak akan pernah mendapati Allah sebagai penolong dan pelindung. Kamu nggak bakal ditolong Allah. Inilah sejarahnya. Kenapa Bani Israel begitu benci kepada, jadi bukan Bani Israel yang taat, bukan. Yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Sampai akhir zaman bencinya luar biasa mereka itu. Tapi Allah tidak pernah memenangkan Yahudi dan Nasara. Allah hanya memenangkan satu, Islam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Sedikit sejarah singkat dari Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Agak sedikit panjang, saya bacakan. Pak Ustadz, afwan Pak Ustadz, suami saya izin untuk menikahi wanita mu'alaf. Insya Allah saya mengizinkan karena dengan niat yang baik. Tetapi anak-anak sepertinya tidak sepenuhnya menyetujui. Saya mencoba sabar, tetapi apakah langkah ini tepat saya lakukan, Ustadz? Saya berharap keputusan ini dapat membawa kebaikan untuk saya dan keluarga, tetapi sepertinya kesabaran saja tidak cukup untuk menjalani ini. Mohon petunjuknya, Ustaz. Seorang wanita yang dengan ikhlas menerima suaminya ta'addud, berisi lain, sungguh sangat mulia di sisi Allah. Catatan, jika dia mampu sabar. Ketika anti telah bersedia suami anti untuk menikah kembali, maka kesabaran itu bukan cuma sekarang. Anti persiapan kesabaran sempurna setelah nikah. Baru rencana nikah, belum banyak ujian. Sudah nikah, anti berbagi waktu, berbagi harta, berbagi cinta, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang. Belum lagi jika ternyata suami mencintai yang satu lebih daripada anti. Saya tidak menakut-nakuti, tapi anti harus berpikir panjang. Meskipun para suami, insya Allah, kalau sampai sudah minta izin, berarti seorang laki-laki yang baik. Karena biasanya laki-laki yang kurang baik, dia punya hawa nafsu untuk menikah, boro-boro dikasih tahu isi yang pertama. Menikah saja tanpa sepengetahuan. Nikah sir. Akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan setelah menikah. Nah, ini yang sering terjadi masalah. Tapi dengan dari awal terbuka, minta izin, bismillah. Bagaimana anak-anak nggak nerima? Wahai anak-anak, Anda tidak punya hak sedikit pun menghalangi ayah Anda menikah lagi. Apalagi ibu Anda sudah menikah, sudah mengikhlaskan. Tapi ingat, ini butuh betul-betul persiapan. Nggak cukup hanya sabar sekarang. Kalau anti betul-betul sabar sepanjang kehidupan berikutnya, anti surga diraihnya insya Allah. Seorang wanita yang mulia yang demikian. Tapi sekali lagi, ukur kesabaran kita. Tapi yang namanya suami, katakanlah sudah minta izin, anti tidak mengizinkan.
suami punya langkah panjang. Dan punya hak suami ketika tetap menikah lagi. Apakah dengan seorang mu'alaf ataukah bukan mu'alaf, yang jelas suami menikah dengan wanita lain tanpa seizin istrinya pun secara hukum Islam sah. Hanya pasti menyakitkan terhadap istrinya. Hemat saya, bicarakan baik-baik. Duduklah. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, duduklah bersama. Bicarakan baik-baik. Bicarakan bareng-bareng. Begini, begini, begini. Kurang lebihnya, baik baiknya, buruknya, mabarotnya, aduh. Dan terutama, wahai anti sholat istikharah. Ngadu sama Allah, ya Allah, berikan yang terbaik untukku. Aku izinkan suamiku menikah lagi dengan seorang wanita pilihannya dari mu'alaf. Tapi ya Allah, jadikan ini menjadi kebaikan untukku. Mintalah kepada Allah petunjuk. Istikharah, minta keteguhan. Bismillah, jalan. Wallahu a'lam, demikian saran dari saya. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya kembali ke kurban lagi, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait, izin saya gabungkan. Bismillah. Pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz, saat kita menitipkan kurban ke masjid, ada masjid yang menetapkan tarif. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Atau sebaiknya saya kurban di masjid atau tempat lain? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya, Pak Ustadz, apakah panitia kurban di masjid berhak mendapatkan daging kurban? Mungkin yang tarif sebenarnya maksud tarif bukan tarif harga barangkali, tapi mungkin menetapkan harga kambing sekian lalu ditambah dari ongkos barangkali yang dimaksud. Iya, Pak Ustadz. Jadi yang pertanyaan pertama menitipkan kurban untuk pemotongan, Pak Ustadz, untuk menetapkan tarif, apakah ini dibolehkan? Nah, yang pertanyaan kedua, Pak Ustadz, duit untuk harga, ya baik. yang Apakah panitia kurban berhak menerima daging kurban? Baik. Coba kita lihat hadis di Sahih Muslim. Kita lihat dulu di Bulughul Maram. Hadisnya nomor 1300 sebentar. 1379, saya harus ngitung dulu. 97, maaf. 1397. Bulughul Maram. Baik. Bismillah. Dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulit, dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban kepada penyembelihnya. Perhatikan ini. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Dan perhatikan, Rasul suatu ketika berkurban, total yang Rasul kuburkan ada 60 ekor, antara domba, antara kambing, antara sapi, dan banyak. Rasul sebarkan daging kurban itu kepada orang-orang miskin. Bahkan Rasul tidak mengambil apapun. Apakah panitia kurban boleh ngambil upah dari daging kurban? Tidak. Perhatikan ini. Ali bin Abi Thalib berkata, Amaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala butni. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi hewan kurbannya beliau. Ada berapa puluh ekor yang dikurbankan oleh beliau. Ali yang disuruh ngurus dan beberapa panitia, sahabat yang lain. Wa an uqassima luhumaha. Dan aku diperintah untuk membagikan seluruh daging-dagingnya. Wa juludaha, dibagikan semua kulit-kulitnya. Wa jilalaha, pakaian-pakaiannya. Kok yang dimaksud pakaian apa, Ustaz? Pakaian itu adalah pakaian onta, pelananya, dan seterusnya. Kadang-kadang ada kain yang untuk menutupi punggung unta. Semua itu pun dibagikan, semuanya. Kemana dibagikan? Alal masakin, kepada orang miskin. Wala u'tiya fi jazaratiha minha syai'an. Aku tidak diperbolehkan oleh Rasul memberikan upah apapun kepada panitia yang mengurus hewan kurban untuk upah menyembelih. Nggak boleh. Nih panitia, kamu jadi panitia. Nanti upahnya 2 kantong. Nggak boleh. Jangan begitu. Tidak benar.
Lalu bagaimana panitia dapat bagian dari upah? Dari mana ambil upahnya? Tadi pertanyaan pertama, Anda mau kurban, lalu dimintai tarif. Itu tarif itu untuk upah sembelihan. Itu yang paling sempurna. Lihat secara lengkap di Sahih Muslim. Nomor hadis 1252. Muslim 1252. Bismillah. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, aku disuruh Rasulullah SAW mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi dilarang beliau mengambilkan upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Kata Ali, untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Jadi orang yang berkurban dimintai tarif itu untuk upah kepada panitia yang ngurus kurban. Supaya para panitia nggak ngambil upah dari daging kurban. Ini salah satu kesempurnaan kurban. Memang ini sangat jarang di negara kita. Kebanyakan apa? Panitia mengatakan, ayo kamu jadi panitia, nanti dapat upah 2 kantong kambing, 2 kantong daging. Maka diupain. Itu tidak boleh, saudara sekalian. Bagikan kepada fakir miskin. Tapi bolehkah panitia dibagikan? Boleh, tapi bukan berupa upah. Kalau memang panitia itu diantaranya orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka punya hak, kasih sebagai hak. Adapun kerja sebagai panitia dibayar dari ongkos. Ongkos itu dibayar oleh pengurban. Nahnu nu'tihi min indina, kata Ali. Kami yang berkurban mengambil duit dari kami untuk upahnya. Ini yang benar. Inilah kesempurnaan kurban. Jadi saudara sekalian, panitia di masjid yang minta itu yang paling baik itu. Ada di situ. Jangan panitia yang nggak minta upah kurban. Berarti nanti upahnya diambil dari daging kurban. Kurang sempurna kurban Anda. Demikian, semoga 2 pertanyaan ini terjawab dengan dalil-dalil tadi. Jadi itu dikenakan tarif yang dimaksud adalah ongkos penyembelihan. Ongkos panitia mengurus. Karena mengurus kan bukan cuma nyembeli. Nyembeli, motong-motong, dan seterusnya. Maka boleh nggak panitia makan daging kurban? Boleh, kalau dengan izin. Kebiasaan saya dan kami panitia di tempat saya, kalau ada yang nitipkan kurban, saya akan minta izin. Biasanya apa? Orang-orang yang menerima daging kurban, biasanya kepala kambing nggak mau. Nah, disitulah saya minta kepada si pengurban, Pak, yang sapi yang bersarikat, saya minta izin, kepalanya kami ambil, kami untuk sodakohkan kepada, jadi kepala itu seperti haknya si pengurban. Tapi kami minta sebagai sodakoh untuk nanti kita masak, makan bareng-bareng panitia, makan gratis semuanya. Oh boleh Pak, saya ambil, sudah ada izin dari si pengurban. Karena pengurban punya hak, tapi haknya nggak mau diambil, maka disodakohkan, lalu dibagikan untuk makan-makan bareng panitia. Halal seperti itu insya Allah. Ada ijab qabul di situ. Kenapa? Karena pengurban punya hak. Surat 22 ayat 28. Coba lihat. Surat 22 ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya kamu bisa menyaksikan beberapa manfaat bagi kamu dari ternak, dan supaya kamu bersyukur atas binatang ternak yang Allah rizkikan kepada kamu. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah, menyanjung Allah di hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas binatang ternak tadi yang Allah rizkikan kepada kamu. Coba perhatikan ujung ayatnya. Fakulu minha, maka makanlah sebagian dari binatang kurbanmu. Kamu punya hak makan. Tapi saya mau ngambil bagiannya. Nah, si panitia minta izin, Pak, bagian Bapak mau kita ambil untuk kami sodakohkan kepada para panitia. Boleh nggak? Boleh Pak, silakan. Berarti bukan upah.
tapi sodakoh dari si pengurban yang haknya tidak diambil, kami bagi-bagikan bersama-sama. Boleh. Kemana yang lainnya? Wa'af'imul ba'isal faqir. Berikan kepada orang yang sengsara dan fakir. Orang kaya seyogianya tidak diberi. Yang sengsara dan fakir. Kecuali orang yang berkurban bersodakoh kepada orang yang kaya. Boleh. Maka kalau panitianya panitia orang kaya, janganlah ngambil hak. Tapi kalau panitia orang miskin, mereka bukan upah potong, tapi mereka dapat bagian karena mereka miskin, berhak mendapatkan daging. Karena rata-rata yang mau jadi panitia, ya maaf, rata-rata bukan orang-orang kaya, jarang mau jadi panitia. Kalau toh mau, mereka banyak kan sukarela. Kasih upah pun nggak mau, enggak buat yang lain saja. Karena dia ingin berkurban dengan tenaga dan waktu dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Demikian, semoga menjadi jelas. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, sangat jelas, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan sama, Pak Ustadz, yang mirip, saya akan coba gabungkan. Pertanyaan pertama, mohon penjelasannya, Pak Ustadz, apakah ada sunnah puasa dari tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah? Pertanyaan pertamanya itu. Pertanyaan keduanya, Pak Ustadz, apakah puasa 9 hari menjelang Idul Adha boleh dibarengi dengan niat puasa qadha puasa Ramadan? Baik. Saya jawab pertanyaan kedua. Saudara sekalian, puasa qadha itu wajib. Puasa Zulhijjah itu sunnah. Tidak pernah ada satupun dalil penggabungan niat wajib dan sunnah sekaligus. Anda jangan curang. Wajib itu wajib. Dan tidak harus di Zulhijjah. Bahkan harusnya kemarin Syawal sudah selesai. Zulqa'dah sudah ada 2 bulan. Masa belum qadha? Paling qadha kan cuma 6 hari, 7 hari. Jadi tidak ada satupun dalil yang membolehkan menggabungkan niat antara qadha dengan sunnah barengan. Saya niat puasa qadha Ramadan, jadi qadha saya lunas, sekaligus niat puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Anda betapa bakhilnya ibadah. Jangan hitung-hitungan sama Allah, ingat. Jadi nggak ada riwayat tentang itu. Maka sebaik-baiknya Anda niatkan yang mana yang paling utama. Kalau Anda memang belum qadha lebih utama. Segera sekarang. Tapi Anda berniat untuk saum setelah qadha selesai, Anda berniat untuk saum sunnah Zulhijjah, silakan. Apakah ada dalilnya saum sunnah Zulhijjah? Apakah ada dalilnya dari 1 sampai 9 itu adalah saum sunnah Zulhijjah? Bukannya cuma Arafah. Baik. Silakan buka Sahih Bukhari 518. Sahih Bukhari nomor hadis 518. Bismillah. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada amal di hari ke-10 ini yang lebih baik dari amal yang kita kerjakan hari ini. Tanya mereka, apakah juga lebih baik daripada berperang? Jawab Nabi, ya, juga lebih baik daripada berperang, kecuali orang yang berperang tanpa memperdulikan bahaya terhadap diri dan harta bendanya. Dan kemudian dia tidak kembali lagi syahid. Maksudnya tidak kembali lagi dalam kurung syahid, yaitu dia mati syahid. Maksud hadis ini begini, ma min ayyamil amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashr. Tidak ada satupun amal dari amal-amal soleh yang dilakukan pada hari itu lebih baik dari amal-amal yang dilakukan pada 10. Maksudnya 10 itu 10 hari Zulhijjah, 10 awal. Dan itu ahabbu ilallah, sangat dicintai Allah. Jadi secara jelas gini, tidak ada satu amal yang sangat dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Apakah amal itu tetap lebih baik dari jihad fisabilillah? Qala, Rasul menjawab, walal jihadu fisabilillah. Ya, meskipun jihad fisabilillah. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Illa kecuali
Rajulun kharaja min baitihi, seorang laki-laki keluar dari rumahnya, binafsihi wa malihi, dan membawa seluruh harta dan jiwa raganya. Summa la yarji bi syai'in. Lalu dia tidak memperdulikan bahaya apapun, sehingga dia mati di medan perang, kembali nggak bawa apa-apa, kecuali dengan gelar syahid. Jadi amal yang bisa mengalahkan 10 hari pertama Zulhijjah adalah mati syahid di medan perang. Semua amal kalah. Sekarang pertanyaan saya, dikatakan yaum, hari. Kapan dikatakan hari? Yang dinamakan hari itu siang, naharnya. Kapan dikatakan siang? Siang itu dari subuh sampai maghrib. Sekarang saya tanya, amal apa yang dilakukan dari subuh sampai maghrib? Tentu saja saum. Maka sunnahnya saum di bulan Zulhijjah ini sejak tanggal 1 Zulhijjah terus sampai 9 Zulhijjah. Anda mampu, laksanakan. Anda nggak mampu, jangan tinggalkan Senin Kemisnya. Dan jangan tinggalkan tanggal 9, hari Arafah. Karena saum Arafah, yukaffiru sanati ma baqiya wal madiyah. Semoga menggugurkan kesalahan dan dosa setahun yang lalu sampai setahun yang akan datang. Inilah dalil yang dipakai oleh jumhur ulama. Hadis sahih Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya amal yang paling dicintai Allah di bulan Zulhijjah adalah yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Banyak-banyak saumnya kalau bisa kita full dari 1 sampai 9. Bersedekahlah, dan puncaknya di tanggal 10. Bagi orang berhaji, semua ibadah yang terbaik. Bagi yang tidak berhaji, Idul Kurban. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, suami sudah wafat. Bolehkah kita berkurban atas nama keluarga almarhum, nama suami, untuk kami sekeluarga? Jangan atas nama suami, sudah meninggal. Kurban itu yang masih hidup. Lebih baik Anda sebagai istri berkurban. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku untuk keluargaku. Maka suami Anda rahimahullah kan bagian dari keluarga. Anak Anda bagian dari keluarga. Orang tua Anda dari keluarga. Mencakup semuanya. Ingat tadi hadis yang sudah kita uraikan. Niatkan seperti itu. Silakan tadi buka kembali 1391-nya kan di kitab Bulughul Maram, ketika Nabi menyembelih seekor kambing lalu mengucapkan apa? Bismillah Allahumma taqabbal minni min Muhammad, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku, yaitu dari Muhammad, wa ali, dan ini kurban dari umatku. Dan ini untuk apa namanya, untuk keluargaku dan untuk umatku. Pakai dalil itu insya Allah. Jadi ibu jangan kurban untuk suami yang sudah meninggal atas namanya, kurban untuk ibu yang masih hidup, tapi niatkan saya kurban untukku dan untuk seluruh keluargaku. Maka suami ibu masuk ke kategori. Silakan periksa kembali tadi di hadis nomor 1 maksudnya. Dengan wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Ustadz, kalau anak-anak kita sudah berkeluarga tetapi belum punya rumah, tapi sudah bekerja tetap, apakah wajib untuk kurban? Baik. Anda punya anak 3 orang, 4 orang. 3 sudah menikah, 1 masih sendiri dan bekerja. Qadarullah belum punya rumah, qadarullah rumahnya besar, masing-masing semua tinggal di situ. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada mantu, ada anak, ada mantu, semuanya sudah pada bekerja, punya harta. Ingat hadis tadi 1392, yang diwajibkan kurban itu siapa dalam satu rumah? 1 orang kepala keluarga atau tiap orang yang punya kemampuan? Kalau kita merujuk hadisnya, man kana lahu sa'atun falam yudhi. Barang siapa yang baginya memiliki kelapangan rizki, keluasan rizki, berarti pribadi.
Berbeda kalau saya punya anak 4, anak saya masih tanggungan saya semua, masih pada sekolah, kuliah. Ada pula lulus kuliah bekerja, tapi baru sekedar bekerja, belum dapat gaji yang cukup. Hanya untuk pas-pasan hidupnya. Mampu nggak dia? Tidak. Saya kurban satu ekor kambing untuk saya dan untuk seluruh keluarga saya. Boleh. Anak saya tercakup di dalamnya. Tapi saya mampu, anak saya mampu, istri saya mampu, wong punya duit kok. Anak saya juga pada punya duit meskipun belum berkeluarga, meskipun masih satu rumah, tapi punya duit kok. Perintahkan kurban. Kecuali nggak cukup, kasih hadiah oleh orang tua. Nak, Nina hadiah uang, kamu korban ya. Korban atas nama siapa? Atas nama anak, bawa seluruh atas nama keluarga. Dapat pahala tuh semua melimpah ruah. Jadi jangan dilihat dia belum punya rumah, jangan dilihat sudah nikah atau belum, tapi lihatlah dia sudah punya penghasilan atau tidak. Dia sudah punya duit atau tidak. Di saat Idul Adha itu dia punya kelapangan atau tidak. Jadi pribadi, bukan atas nama seluruh keluarga cukup satu, bukan. Tapi tiap-tiap kita diwajibkan. Ingat dalilnya tadi, surat 22 ayat 34. Likulli ummatin. Tiap-tiap umat. Jadi person kita masing-masing. Sepanjang kita punya rezeki, bismillah. Tapi tadi, kalau ada satu keluarga, 10 orang, bapak, ibu, ada anak, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada saudara ngikut 10 orang. Mampunya cuma beli kambing 1. Karena yang kerja cuma 1. Suami tadi, istrinya nggak kerja di rumah, anak-anak dalam tanggungan, saudara yang nebeng di situ juga dibiayai, bapak ibu ikut di situ. 1 cukup kurban, 1 untuk nama dia yang berkurban, atas namakan seluruh keluarga, sah. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan terkait kurban lagi, saya coba gabungkan 2 pertanyaan, Pak Ustadz. Pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya memiliki keleluasaan. Apakah boleh saya membelikan atau menambahkan dana kurban untuk tetangga atau kawan saya yang belum mampu berkurban atau hampir mampu berkurban? Itu pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, alhamdulillah saya memiliki harta, keleluasaan harta. Apakah sebaiknya saya kurban beberapa sapi atau digabungkan antara sapi dengan domba? Baik. Anda punya kelebihan harta. Ada tetangga Anda, kawan Anda, nggak mampu. Belikan seekor kambing, kurbanlah Anda. Anda dapat pahala melimpah ruah. Sedekah Anda dapat pahala. Orang itu kurban, Anda pun ikut dapat pahala karena dia kurban dari Anda. Tapi cuma memenuhi, dia cuma punya duit 2 juta, saya tambahin 2 juta biar dapat kambing gede. Anda dapat pahala. Karena bukan sekutu, Anda memberi hadiah. Kecuali sekutu, yuk kita patungan, kamu 2 juta, saya 2 juta. Silakan kambingnya atas nama kamu, nggak bisa. Hadiahkan Anda duitnya ke dia, dia yang berkurban atas nama dia. Berarti Anda telah bersedekah memberikan harta supaya dia bisa berkorban. Luar biasa. Anda punya lapang, mana sebaiknya? Sapi semua atau ada kambing? Anda boleh pilih. Sapi semua bagus. Ada kambingnya 1 di suatu tempat, lalu saya atasnamakan untuk saya dan atas nama keluarga saya semuanya. Bagus. Mau sapi semua silahkan. Mau sapi 1 untuk sendiri silahkan. Jadi bukan berarti kalau kita mampu tetap kambing lebih bagus. Enggak. Ingat sekali lagi, jangan dilihat binatang kurbannya, takwa Anda yang dilihat. Tapi kalau memang kemampuannya cuma 1, yang paling baik ya kambing, supaya bisa berbagi untuk seluruh keluarga. Tapi Anda mampu, 2 ekor sapi juga mampu, 5 ekor kambing juga mampu. Saya 2 sapi, saya kasih di sana, di sana. Saya lagi kambing di tempat saya 2 ekor. Saya 3 kambing lagi saya sebar. Subhanallah, Allah Maha tahu tentang Anda. Jangan hitung-hitungan sekali lagi. Allah Maha tahu tentang ketaatan Anda. Wallahu a'lamu bimanittaqa. Allah paling tahu siapa orang yang paling takwa. Maka sebarlah. Pernah suatu ketika Rasulullah memberikan hadiah kepada istri-istrinya, hadiah seekor sapi untuknya. Sendiri, nggak bersekutu, meskipun boleh. Lihat hadisnya. 1255 Sahih Muslim.
seekor sapi untuk kurban 1 orang. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW menyembelih seekor sapi pada hari nahar untuk kurban Aisyah atau seorang saja. Seorang saja. Jadi ketika Rasulullah mampu, beliau puluhan ekor sapi dan onta kurban. Ketika beliau tidak mampu, 1 kambing untuk mengatasnamakan seluruh keluarga dan dirinya. Saat Rasul mampu, dapat hadiahkan seekor sapi untuk istrinya. Nih ada korban. Dari Rasul, Aisyah nggak punya sapi. Dari Rasul hartanya. Berarti boleh seorang suami menghadiahkan harta kepada istrinya, lalu kurban istrinya atas nama dirinya. Boleh, silakan. Jadi intinya di sini berbagi dalam kebaikan. Wallahu a'lam. 1 pertanyaan lagi Pak Irfan, sudah mendekati waktu duhur. Apa? Baik Pak Ustadz, pertanyaan terakhirnya, Pak Ustadz, apakah pada saat pemotongan hewan kurban wajib disaksikan oleh yang berkurban? Kalau dikatakan wajib, tidak. Tapi mana yang paling utama? Jika disembelih oleh si pengurban, bagus. Tapi jika si pengurban mewakilkan oleh orang lain, apakah harus menyaksikan? Tidak. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Di Sahih Muslim 1252, kemudian di Sahih Muslim 1397. Rasul menyerahkan, nih Ali, kamu yang nyembelih, kamu urus. Rasulnya nggak lihat, nggak apa-apa. Yang penting kembali niatnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Maaf, saya tambahkan 1. Tolong ukti baca 1918 Sahih Muslim. Kepada setiap jamaah bapak atau ibu yang berniat mau kurban atas namanya, bukan yang disertakan keluarga, bukan. Atas namanya, siogianya jangan motong kuku, jangan gunting rambut ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Silakan ukti baca. 1918. Bercukur dan memotong kuku. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Ini dia. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya niat, andai kata nanti sudah masuk 1 Zulhijjah, atau besok malam 1 Zulhijjah, sejak saat itu jangan potong rambut, jangan gunting kuku. Sekarang saatnya. Yang kukunya panjang, potong. Yang rambutnya panjang, cukur. Nyukur kumis, nyukur jenggot, semua bulu-bulu ketiak jangan dicabut. Bulu-bulu kemaluan jangan dicukur. Biarkan. Kapan? Sampai Anda nyembelih kurban Anda, yaitu tanggal 10 hari nahar. Baik itu Anda menyaksikan maupun Anda tidak menyaksikan. Yang jelas tanggal 10 karena umumnya disembelih di tanggal 10. Supaya aman, besok tanggal 11 baru boleh cukur. Demikian, semoga membawa manfaat, semoga membawa hikmah. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dina, Pak Irfan, dan keluarga, dan juga para jamaah, saya mohon pamit. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Hatur nuhun. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian dari Pak Ustadz Ahmad Susilo. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah nanti seperti biasa kajian tersedia di YouTube Arja Kusuma, bisa direview kembali, terutama terkait hal-hal terkait kurban. Mungkin itu saja dari kami karena sudah masuk waktu zuhur. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.